Hair transplant kan lagi booming banget, Mas Boy. Tapi kenapa ya kok Mas Boy nggak tertarik untuk hair transplant di luar negeri? Hair transplant itu halal atau haram? Wih, saya bukan ulama yang boleh menjawab ini, tapi alhamdulillah saya sudah riset juga sebelumnya. Dan beberapa risetnya yang paling saya suka itu jawaban dari Buya Yahya, Masya Allah hikmah ya. Buya Yahya mengatakan kalau nggak salah yang pertama, halo yang mulia, apa kabarnya? Alhamdulillah setelah kita 1 bulan gak bertemu, sekarang ketemu lagi di VIP saya yang keempat. Tapi sebelum itu, saya ingin cerita pengalaman umroh saya selama 1 bulan belakangan. Saya di sana ada ketemu beberapa orang, tepatnya di Mekah, Saudi Arabia. Dan beberapa orang mutawafi itu sama seperti kita. Ternyata mereka adalah calon-calon hair transplant. Dan mereka mengatakan bahwa hair transplant di Turki itu sangat mahal sekali, dari 70 juta sampai 150 juta. Nah, mereka kaget tuh ketika mendengar ternyata di tanah air di Indonesia itu sudah banyak tempat-tempat atau klinik untuk melakukan hair transplant. Tapi tetap saja, klinik terbaik adalah TMC. Termurah, affordable, dan paling bagus. Dan saya sangat bangga dengan hasil dari hair transplant saya selama 4 bulan. Tuh, lihat hasilnya. Rambutnya sudah lebat kan? Dari bukti nyata ini, mereka mengatakan pada saya berjanji untuk datang ke Indonesia dan melakukan hair transplant di TMC. Ya udah ya, kalau gitu kapan giliran kamu? Sekarang saya mau biar dulu. Ikutin yuk. Sembari kita menunggu, ini ada beberapa pertanyaan ya, karena hair transplant itu lagi booming banget. Jadi akan kita bahas di sini. Tapi abaikan kondisi rambut saya ya. Ini lagi di anestesi, nanti habis itu baru kita PRP. Nah, ini pertanyaan pertama. Hair transplant kan lagi booming banget, Mas Boy. Tapi kenapa ya kok Mas Boy nggak tertarik untuk hair transplant di luar negeri, malah milih di Indonesia? Ada 3 alasannya. Yang pertama, perjalanan ke luar negeri itu ribet banget. Kalian yang suka ke luar negeri tentu tahu dong gimana perjalanan ke luar negeri itu sangat melelahkan sekali. Terbang ke Turki itu bisa berjam-jam. Kemarin umroh aja 9 jam. Mungkin ke Turki yang saya belum pernah sekitar 7 jam. Kalau di perjalanan itu dengan pesawat segala macam kita bisa jet lag dan kelelahan, capek. Terus nanti sampai di sana kalau imun kita menurun gimana? Dari pengalaman saya kemarin, kita melakukan general check up sebelum melakukan hair transplant. Nah, kalau misalnya imunnya turun terus hair transplantnya ditunda, tentu akan nambah kos lagi dong. Mau berapa kosnya? Itu pertama. Yang kedua, kalau sampai gagal gimana? Tadi saya bicara, kalau sampai HT-nya ditunda, berarti nambah biaya lagi dong. Nah, itu dia. Jawaban kedua adalah biaya HT di luar itu tidak semurah yang kalian kira. Kemarin saya ketemu teman di Mekah, katanya HT di Turki itu 70 sampai 150 juta. Kita ribet banget, harus mikirin tiket pesawat, hotel, perjalanan, transportasi, segala macam. Kalau sampai tertunda, berarti kita nambah hotel lagi dong. Terus kalau sampai ada masalah, kita nambah biaya lagi. Gimana? Nah, terus belum lagi treatment-treatment yang lainnya. Kita harus benar-benar pastikan perawatan kita pasca hair transplant itu benar ya, penginapannya benar, tempatnya bersih. Kalau misalnya ada masalah, nambah biaya lagi dong. Sekarang kalau sudah ada TMC di Indonesia, ngapain lagi mesti keluar negeri? Mas Boy, hair transplant itu halal atau haram? Wih, saya bukan ulama yang boleh menjawab ini, tapi alhamdulillah saya sudah riset juga sebelumnya. Dan beberapa risetnya yang paling saya suka itu jawaban dari
Buya Yahya, Masya Allah hikmah ya. Buya Yahya mengatakan kalau nggak salah yang pertama itu hair transplant itu diperbolehkan, dan mayoritas ulama juga mengatakan diperbolehkan dengan syarat, kata Buya Yahya. Kalau nggak salah tuh yang pertama adalah menggunakan rambut sendiri. Jadi yang digunakan rambut kita sendiri, bukan rambut orang lain atau bahan sintetis untuk operasinya. Itu pertama. Yang kedua, untuk kesehatan mental. Nah, kebanyakan orang yang nggak punya rambut itu malu, dipanggil botak lah, dipanggil gundul lah, dia rasa percaya dirinya kurang, dan bukan buat kesombongan. Lagi pula, hair transplant ini bukan merubah bentuk permanen seperti operasi plastik, bukan. Dia hanya memindahkan rambut yang ada dari bagian tubuh kita, rambut yang ada bagian belakang ke bagian depan, yang mana dulunya memang sudah ada dan telah diciptakan oleh Allah. Jadi bukan merubah bentuk atau bukan merubah bentuk seperti operasi plastik. Kalau operasi plastik nggak boleh ya, karena merubah. Kalau transplant boleh, insya Allah. HT itu lama nggak sih bang? Dan apa sampai harus rawat inap? Nggak, kalau di TMC nggak ya. Biasanya itu cuma 5-8 jam. Tapi pengalaman saya kemarin itu 7 jam aja. Itu udah termasuk sama makan siang, udah sampai waktu istirahat, atau bahkan ke kamar kecil. Sebenarnya HT TMC itu waktunya lebih efisien karena mereka memiliki dan menggunakan mesin semi robotik. Cetak, 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 cetak. Jadi lebih cepat. Pertanyaan terakhir, spill donor area tumbuh lagi nggak bang? Oke, kuncinya gini ya. Ini penting sekali. Kita benar-benar harus menjaga ya rambut yang ditanam dan juga area donor sesuai dengan arahan dokter. Jadi nggak ada tuh rambut pitak-pitak atau iritasi, nggak ada kalau kita sesuai dengan arahan dokter. Alhamdulillah, rambut donor saya bagian belakang itu sudah tumbuh lebat kembali sesuai dengan klaim TMC. Area donor pasti tumbuh kembali. Smart head, smart choice, only on TMC.